Halo teman-teman, gue Aini alias Your Meme. Hari ini gue mau menepati janji gue buat lebih sering-sering bikin video. Dan hari ini gue mau share tentang tips belajar bahasa yang bisa banget teman-teman aplikasiin ke bahasa apapun. Entah teman-teman lagi belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, atau mungkin Spanyol, Prancis, Rusia, apapun. Intinya tips-tips ini adalah tips yang gue dapet selama belajar bahasa di beberapa tahun terakhir. Ini tips dari pengalaman gue pribadi. So ya teman-teman, nanti di akhir video setelah nonton semuanya boleh banget tinggalin komentar di bawah. Menurut teman-teman tips ini berguna atau enggak sih buat teman-teman gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke inti videonya. Oke, jadi tips pertama yang menurut gue ini sangat amat penting dan harus banget dimengerti oleh semua orang yang mau belajar bahasa, terlepas dari apapun bahasanya, adalah teman-teman harus perbanyak atau perkaya kosakata teman-teman. Karena ya kita semua tahu, semua bahasa apapun itu pasti butuh kosakata, butuh kata-kata gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita udah tahu nih, ini yang semua gue ucapin adalah kata-kata gitu. Tapi kalau dalam bahasa lain, bahasa asing, kita banyak yang nggak tahu kalau mau ngomongin kata ini, bahasa yang teman-teman mau pelajarin tuh apa ya sebutnya gitu kan. Jadi nomor satu paling penting adalah perbanyak kosakata. Gimana sih caranya perbanyak kosakata? Banyak banget caranya. Dulu waktu gue belajar bahasa Inggris itu gue perbanyak kosakata dari lagu, dari baca buku. Paling gampang baca artikel, itu free kan, dimana-mana banyak artikel bahasa Inggris yang gratis. Bisa juga dari nonton film pakai subtitle bahasa Inggris lah gitu kan. Walaupun banyak yang ngartinya gitu, tapi ya balik lagi, semua kalau ada kemauan pasti bisa. Nah gimana sih dari keempat aktivitas tadi gue menambah kosakata? Caranya adalah setiap gue menemukan kata-kata asing yang gue belum tahu artinya dari keempat aktivitas tadi, gue pause dulu nih gitu kan, terus gue langsung berlari ke Google Translate. Itu tuh savior gitu kan. Kalau anak sekolah kayak aduh uang terbatas nih buat beli kamus, jadi daripada pakai kamus bisa banget pakai Google Translate gratis. Mungkin nggak 100% akurat kalau untuk translate atau terjemahin kalimat, tapi kalau terjemahin kata-kata oke banget lah gitu. Jadi jalan ninja gue selama belajar bahasa adalah Google Translate. Itu tips pertama. Oke, lanjut ke tips kedua. Tips kedua gue adalah baca keras-keras untuk ngelatih pelafalan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris biasanya gue suka tuh cari artikel, ya nggak usah panjang-panjang lah gitu kan, yang pendek-pendek aja, atau bahkan mungkin cuman sekadar cari conversation antara dua orang yang cuman mencakup 2-3 kalimat aja gitu. Nah dari situ, itu permulaan banget kan ceritanya. Gue mulai baca keras-keras. Kadang gue baca asal begitu aja, misal lagi di jalan atau lagi nunggu apa, ngantri gitu kan. Misalnya ini artikel gitu ya, terus gue baca I have bla bla bla. Jadi setelah teman-teman buka Google Translate gitu kan, jangan cuman cari artinya, sekalian dengerin cara bacanya gimana. Kan Google Translate udah difasilitasin sama teknologi suaranya. Dengerin juga cara bacanya kata ini tuh gimana sih gitu kan. Nah kalau udah teman-teman dengar cara bacanya gimana, praktekin gitu. Nah coba tuh ikutin cara bacanya, atau misalnya di artikel apa atau di paragraf apa, bacaan apa gitu, baca yang kencang-kencang. Itu nggak cuma berlaku di bahasa Inggris. Waktu gue belajar Mandarin, gue juga sering banget dapet tugas untuk baca. Kenapa sih? Tujuannya biar tahu pelafalannya tuh yang bener kayak apa sih. Kalau Mandarin mungkin ada tambahan nada ya, nada yang bener tuh kayak apa sih gitu. Nah gue percaya setiap bahasa pasti butuh pelafalan yang tepat untuk menyampaikan arti yang sebenarnya pengen disampaikan lewat kalimat itu, kata itu. Jadi penting banget untuk baca keras-keras gitu ya, untuk ngomong bersuara biar teman-teman sendiri tahu, oh pelafalannya udah bener nih gitu. Selanjutnya, tips yang ketiga. Nah, tadi udah ada yang pertama perbanyak kosakata, yang kedua banyakin baca. Ketiga, gue akan minta teman-teman untuk banyak-banyakin nonton. Kurang enak apa coba? Masa sih belajar bahasa lewat nonton? Yep, betul banget. Salah satu cara paling efektif buat belajar bahasa adalah dengan nonton. Tapi ya nggak cuma sekedar nonton terus tiduran, enak-enak gitu, enggak ya. Nontonnya itu pakai subtitle buat ngelatih listening, nyocokin sama subtitlenya. Oh, kata ini
cara bacanya kayak gini. Itu mirip-mirip sama yang tadi gue bilang lewat Google Translate, pakai fasilitas voice-nya, suaranya. Nah, tapi ada juga nonton yang nggak usah pakai subtitle. Fungsinya apa? Itu untuk melatih listening teman-teman, supaya teman-teman tahu nih, oh, nih orang lagi ngomongin kata yang ini nih, yang kemarin gue sempat pelajarin. Oh, nih orang lagi ngomongin ini, kayaknya kira-kira artinya kayak gini deh. Nah, itu fungsinya teman-teman nonton tanpa subtitle, biar ngelatih listening. Selain buat ngelatih listening, nonton tanpa subtitle juga penting atau berguna supaya teman-teman tahu cara nyusun grammar itu kayak apa sih. Pasti film-film yang ngomong atau memang bahasanya adalah bahasa yang teman-teman pengen pelajarin gitu kan, pasti kan yang ngomong rata-rata orang asli sana atau orang yang memang udah mahir dalam bahasa itu gitu kan. Udah pasti 80-90% susunan grammarnya tuh bener. Nah, selain ngelatih listening, teman-teman juga bisa banget belajar susunan grammar yang benar tuh kayak apa sih. Kalau teman-teman nggak tahu grammar itu adalah susunan kata atau pola kalimat yang benar. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebutnya SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu tentang grammar. Jadi balik lagi, nonton juga punya manfaat buat teman-teman belajar bahasa. Selanjutnya tips yang keempat, tadi udah ada soal baca, udah ada soal nonton. Nah, sekarang gue akan kasih tips tentang nulis. Kenapa nulis itu juga penting? Tadi sempet gue bilang nonton tanpa subtitle itu bisa membantu teman-teman dalam mengerti susunan grammar. Ada atau nggak ada subtitle sebenarnya teman-teman bisa belajar soal grammar gitu kan. Nah, tapi dengan menulis teman-teman itu melatih grammar yang udah teman-teman pelajarin sebelumnya untuk diingat kembali. Baca pun juga bisa sih untuk mempelajari grammar sebenarnya. Nah, pas teman-teman nulis, pasti teman-teman akan berusaha nginget-nginget nih, kalau gue mau tulis kalimat ini, cara susun katanya yang bener kayak apa ya gitu. Pasti teman-teman sedikit banyak akan mulai ngerti, pelan-pelan paham, oh susunan kalimatnya ternyata kayak gini nih, mirip-mirip gitu. Kalaupun teman-teman pas nulis melakukan kesalahan, ya nggak apa-apa juga gitu. Teman-teman bisa banget selalu memperbaikin kesalahan teman-teman. Bisa juga balik lagi kita yang bilang, cari referensinya, entah itu di bacaannya atau itu di filmnya, kayak gitu. Jadi nulis juga punya peranan penting dalam belajar bahasa. Nah, yang terakhir adalah tips yang kelima. Yes, totalnya cuma ada 5 tips. Tadi udah ada baca, nonton, dan nulis. Berarti teman-teman bisa tahu ya yang terakhir apa? Iya. Yang terakhir adalah ngomong. Mungkin teman-teman akan berpikir, ngomong sama siapa? Takut salah nih gitu kan, nggak punya temen ngomong, atau mungkin yang gitu masih malu-malu kucing ya kan. Sebenarnya banyak banget cara buat ngomong, dan salah satunya yang gue sendiri praktekin pas baru-baru belajar bahasa Inggris ataupun akhir-akhir ini pas belajar Mandarin, itu ngomong depan kaca. Iya, cara yang klise, cara yang banyak orang pernah atau mungkin sering bilang gitu ya, ya ngomong aja depan kaca buat ngelatih pede, buat apa. Tapi memang benar gitu, gue juga setuju dengan tips untuk ngomong depan kaca. Karena kalau kita aja nggak pede untuk ngomong sama diri kita sendiri di kaca, akan lebih sulit untuk pede ngomong ke orang lain gitu. Tipsnya sebenarnya sih, ya salah gas aja, lanjutin aja gitu. Namanya juga belajar kan. Sebenarnya nggak usah malu-malu, apalagi kalau teman-teman ngeluarin uang buat belajar. Gue punya pengalaman pas gue belajar Mandarin, kira-kira 1-2 tahun yang lalu. Jadi pas gue baru-baru belajar Mandarin, memang dari awal gue selalu belajar sama guru internasional, langsung dari negara asalnya gitu kan. Nah, jadi gue takut salah, kalau gue ngomong kayak gini, salah nggak ya, malu gitu-gitu kan. Nah, sampai satu ketika guru ini ngomong ke gue, ini kamu nggak usah takut salah, karena kamu bayar. Di situ gue langsung kayak, iya juga ya, kan gue bayar, tujuannya kan gue belajar. Kalau gue terus-terusan malu, terus-terusan takut salah, ya gue nggak akan bisa-bisa, nggak akan lancar-lancar gitu. Jadi dari situ gue langsung, ya udah, gue nggak peduli. Kalaupun gue salah, gue hajar terus, gue gas terus. Dan turns out pada akhirnya itu adalah salah satu cara yang bikin gue bisa sedikit lebih cepat lancar belajar bahasa Mandarin gitu. Balik lagi, beraniin diri ngomong depan kaca. Kalau teman-teman punya orang lain buat diajak conversation, buat diajak latih ngobrol gitu ya, mungkin teman-teman punya guru karena teman-teman bayar kursus, itu juga lebih bagus lagi karena mereka pasti bisa perbaikin langsung gitu kan. Teman-teman nggak punya guru, cuma punya
teman atau mungkin keluarga gitu ya nggak apa-apa juga. Teman-teman di awal kalau perlu bilang sama mereka, nanti kalau gue ngomong terus salah, lo benerin ya, lo koreksi ya, kan lo udah lebih bisa, lebih mahir gitu. Jadi nggak usah takut salah, justru manfaatin ilmu mereka, bisa teman-teman ambil gitu. Apalagi kalau nggak bayar kan, kalau gratis gitu. Masa sih nggak mau? Gue sih mau banget dikasih ilmu gratis. Yap, jadi itu kelima tipsnya yang bisa gue bagi sama teman-teman. Gue nggak tahu tips ini sebenarnya udah pernah di-sharing orang lain atau belum. Ya gue yakin pernah sih, cuman masalah gue juga nggak pernah nonton tips-tips kayak gini. Kelima tips tadi murni benar-benar dari pengalaman gue pribadi. Cuman satu pesan gue, semua tips ini akan berakhir sia-sia. Loh, tadi kayak di awal gue menyatakan tips ini pasti berguna gitu kan. Kok sekarang malah bilang sia-sia? Yes, tips ini bakal jadi sia-sia kalau lo nggak praktekin, kalau teman-teman nggak praktekin. Jadi kunci dari segala sesuatu adalah teman-teman harus praktekin gitu. Jangan cuma didengar, jangan berhenti sampai teman-teman nonton video ini, apalagi sampai detik ini, menit ini teman-teman udah waste atau buang waktu selama sekian menit gitu kan, dari teman-teman awal nonton video ini sampai sekarang. Kalau cuma ditonton gitu aja, ya udah waktunya berakhir sia-sia. Tipsnya juga berakhir sia-sia. Tapi kalau teman-teman praktekin tips-tips dari gue tadi, ya waktu dan tips ini nggak akan berakhir dari sia-sia. Gue inget di Bible, di Alkitab ada ayat yang intinya mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, yaitu sama aja kayak niat tanpa ada usaha, ya sama aja nol gitu kan, nggak menghasilkan apa-apa. Jadi gue berharap banget tips gue bisa berguna buat teman-teman. Kalau teman-teman praktekin, kalau teman-teman lakuin apa yang gue udah bagiin ke teman-teman hari ini. Kalau teman-teman udah lakuin tips ini, please banget sharing dong pengalaman teman-teman, cerita teman-teman. Boleh di kolom komentar di bawah, boleh banget lewat DM di Instagram gue @yourmeme. Lebih bagus lagi, dan gue juga akan lebih thankful kalau teman-teman pay it forward. Teman-teman bagiin video ini ke teman-teman lain, ke keluarga teman-teman, atau mungkin ke siapapun yang juga lagi butuh tips buat belajar bahasa yang gampang dan yang cepet, yang asik gitu. Gue akan sangat amat berterima kasih. So ya udah, segitu aja videonya. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like, dan gue akan sangat berterima kasih kalau teman-teman mau subscribe ke channel ini. Sekian video hari ini, terima kasih, sampai ketemu di video lainnya. Dadah!